Mbak Tessa Yudita, ya. Mbak Tessa Yudita akan mempresentasikan mengenai sesuatu yang eksotik nih buat saya. Saya perlu baca lagi judulnya, ya, Esoteric dan Exoteric Language. Sebelumnya saya persilahkan dulu kepada Ibu Sonya Puspasari Suganda untuk memberikan sambutan. Ya, beliau adalah Kepala Departemen Linguistik di FIB UI. Silakan, Mbak Sonya. Oke, baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya diberikan tugas oleh Mas Ari untuk membuka acara ini dan menyambut Bapak Ibu ke dalam kegiatan rutin lab laboratorium leksikologi dan leksikografi yang dipimpin oleh Mas Ari. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ari, hari ini kita kehadiran seorang kolega yang luar biasa, yang kita kenal sudah lama, dan kita juga sangat bersemangat untuk mendengarkan penelitian beliau selama, saya rasa cukup lama ya Mbak Tessa ya? Ini kebetulan baru mulai Baru baksonya memulai, oke. program S3 saya ya. Oke. Nah, judul dari pemaparannya Mbak Tessa hari ini itu adalah esoteritas dan eksoteritas bahasa, ya. Judul yang sama seperti Mas Ari tadi. Kalau buat Mas Ari itu eksotis, tapi kalau buat saya itu mengagetkan, gitu ya. Wah, apaan nih, gitu kan? Tapi terus kemudian judulnya Mbak Tessa ini apa itu? Nah, gitu. Jadi mengagetkan gitu ya. Apaan nih gitu ya? Ini kayaknya sesuatu hal yang baru atau mungkin juga tidak terlalu baru, hanya kita nggak kurang ngeh aja gitu ya biasanya. Tapi terus kemudian Mbak Tessa di sini dalam judulnya menjanjikan bahwa beliau nanti akan memaparkan kepada kita ya kira-kira dari awal gitu ya Mbak Tessa ya. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar dari Mbak Tessa terkait esoteritas dan eksoteritas bahasa. Saya sangat bersemangat hari ini mau mendengarkan Mbak Tessa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan manfaat ya yang besar untuk kita di FIB UI, dan juga untuk Mbak Tessa. Semoga penelitiannya S3-nya juga lancar. Saya lihat di sini juga ada Pak David Gill. Wah, ini kehormatan besar bagi kami ya. Biasanya yang hadir gitu, misalnya mahasiswa mempresentasikan penelitiannya, biasanya tidak di bentar. Biasanya tampil sendiri, tapi hari ini ada kebetulan ada pembimbingnya juga ikut mendengarkan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak David Gill. Baik, mungkin dari saya itu saja ya Mas Ari ya. Soalnya waktu berjalan, nanti kita kehilangan waktu untuk mendengarkan Mbak Tessa. Saya kembalikan ke Mas Ari. Silakan, Baik, Mas. terima kasih banyak Mbak Sonya untuk sambutannya. Ya, saya izin untuk membacakan sedikit dari biodata ya CV Mbak Tessa ya. Nama beliau Tessa Yudita, ya, lahir di Malang, ya, pendidikan terakhir Master of Arts in Linguistics. Beliau S1-nya ditempuh ya tamat tahun 2001 di English Department Atmajaya Catholic University di Jakarta, Indonesia. Kemudian melanjutkan S2-nya ya di Stanford University. Ya. Lalu saat ini beliau sedang menjadi kandidat doktor ya di Universitas Sevilla di Spanyol. Ya, pengalaman penelitiannya sangat luas sekali, ya, pernah melakukan ke sana sini. Kalau saya bacakan nanti saya bingung sendiri dan makin banyak kehilangan waktu, dan kita kehilangan kesempatan untuk mendengarkan ilmu yang bermanfaat. Oke, untuk itu saya persilahkan saja langsung ya ke Mbak Tessa untuk memulai presentasi beliau. Terima kasih banyak Mbak Tessa sebelumnya untuk kesediaannya. Silakan Mbak Tessa. Terima kasih Mas Ari, Mbak Sonya, untuk kesempatan yang sudah diberikan pada hari ini. Saya juga senang bertemu dengan teman-teman lain dari teman-teman UI, Mbak Yulian,
Nazarudin, teman lama, teman seperjuangan juga nih. Oke, saya langsung saja ya. Saya akan share dulu sebentar slide saya. Apakah sudah terlihat? Bisa lihat? Ya, sudah, Mbak. Oke, Silakan. terima kasih. Oke, kita mau tahu esoteritas dan eksoteritas bahasa apa itu? Seperti yang tadi bahasanya sudah katakan, mungkin sebetulnya kita sudah tahu, cuma nggak ngaja ya, gitu. Ya, bisa dikatakan begitu. Sebetulnya juga topik yang menarik sewaktu saya ditarik oleh Pak David Gill untuk bergabung di proyek ini. Sebetulnya saya juga apa ya ini, tapi setelah saya melihat membaca beberapa teori dan publikasi-publikasi yang berkaitan dengan topik ini, ternyata ya betul, memang ada, tapi kita nggak pernah betul-betul sensitif dan atau peka melihat perbedaan ini. Biasanya ada ada term lain yang kita pakai. Oke, nah kita lihat di gambar ini. Apa yang bisa kita lihat dari dua gambar ini? Kira-kira ada perbedaan atau kesamaan mungkin? Perbedaan dulu ya, Sama-sama Mbak. bareng-bareng. Boleh perbedaan dulu, boleh persamaan dulu. Perbedaannya yang kiri anak kecil, ada sih yang dewasanya di belakang, tapi sebagai fokus mungkin anak kecil ya. Nah, yang sebelah kanan ini dewasa atau orang tua. Oke, terima kasih masanya. Ada lagi perbedaan yang lain? Oke, Nazarudin bilang berdiri dan duduk. Oke. Selain Mungkin itu, dari apa ya, segi peradaban yang berbeda, mungkin kultur yang peradaban yang berbeda. berbeda. Nazarudin juga menambahkan sama-sama berkumpul. Berarti kanan kiri sama-sama kumpul ya, Nas ya. Kira-kira perbedaan yang mencolok apa? Selain oke, ada anak-anak, orang tua, tapi selain itu yang mencolok apa? Aktivitasnya sih. Aktivitas. Yang satu aktivitasnya apa? Yang lain aktivitasnya apa? Yang satu berlari Mhm. atau jalan, terus yang satu lagi dia duduk dan mengerjakan sesuatu. Ya, oke. Yang sebelah kiri anak-anak sedang berlari, yang sebelah kanan ibu-ibu sedang duduk mengerjakan sesuatu. Tapi ada yang menarik. Kalau saya mau fokus ke pakaian sekarang. Yang sebelah kiri, kalau kita lihat pakaiannya gimana dibandingkan dengan kelompok yang sebelah kanan. Yang Yang kiri bisa kiri dibilang pakaian, casual ya. ya casual. Sementara yang kanan tuh pakai tradisi ya, menggunakan pakaian yang menyimbolkan tradisinya. Ya, dan lebih cenderung uniform ya, cenderung hampir sama motifnya. Pakaian yang sebelah atas putih, bawahnya. Tapi dan kita lihat kalau di sebelah kiri mereka punya kebebasan untuk berekspresi. Yang satu pakai celana pendek, pakai celana sedengkul, warnanya berbeda. Satu yang pakai tank top dan sebagainya. Jadi kita udah bisa lihat ya kira-kira arah pembicaraan ini kemana. Ya, jadi ini contoh komunitas, dua tipe komunitas yang berbeda yang sering kita bahas dalam topik budaya atau topik bahasa. Satunya lebih ke arah individualistis, yang satu lebih ke arah kolektif. Oke, tapi itu masyarakat. Jadi kita sekarang kita mau fokusnya ke bahasa dulu nih. Sekarang saya akan bawa teman-teman ke jenis bahasa-bahasa yang kita sudah tahu. Pasti teman-teman juga meneliti. Nah, ini contoh bahasa yang kita tahu. Saya bawa dialek Jakarta.
dan standar bahasa Indonesia standar. Kalau bahasa Jakarta kita bisa punya fleksibilitas untuk bilang kemarin beli kaos kuning baru yang lucu gue. It's okay gitu. Bisa taruh kata kemarin di depan, gue di belakang. Tadi makan ikan gue. Ya kan normal kan kalau intonasi seperti itu. Oh tadi gue tadi siang lo makan apa? Tadi siang makan ikan gue. Jadi mau fokusnya di ikannya di depan, bukan gue nya tapi ikannya gitu. Jadi itu hanya karena ada fokus. Tapi kita bisa rubah posisi pronoun atau subjek di situ. Kalau bahasa Indonesia mungkin cenderung lebih sulit. Saya membeli kaos kuning baru yang lucu kemarin. Jadi saya akan cenderung di depan, bukan di belakang. Karena kalau di belakang kita ada feeling, ya ada perasaan, ya ini lebih cenderung informal. Bahasa Inggris makin rigid, semakin kaku. Dia harus selalu mulai dengan pronoun, dengan subjek. I bought a cute new yellow t-shirt yesterday. Bahasa Spanyol lebih kaku lagi gitu strukturnya. Jadi seperti yang kita lihat di glossing, dia bisa memakai kata kemarin di depan. Lalu dia dalam bahasa Spanyol pronoun kata ganti orang bisa di drop, tidak disebutkan karena kata kerjanya sudah mengindikasikan bahwa itu adalah kata ganti orang pertama. Compre itu adalah verb kata kerja untuk kata ganti orang pertama, seperti di Jerman, bahasa Jerman ya. Jadi, tapi kalau bahasa Jerman tetap harus pakai kata ganti orang di dalam kalimat, tapi di bahasa Spanyol bisa di drop karena dengan kata kerja itu sudah kuat indikasinya bahwa itu dikatakan oleh kata ganti orang pertama. Terus kita lihat di sini di sini ada tanda indikator bahwa ini terjadi di masa lalu. Lalu ada kata una, ini satu, dan feminin. Lalu t-shirt, ya, yellow juga untuk dengan indikator untuk feminin, dan cute untuk kata feminin. Jadi semua ditaruh di situ, semua komplit, informasinya komplit. Feminin, adjektifnya pun ikut feminin, dan warna juga ikut feminin. Nah, ini jadi kita bisa lihat model bahwa bahasa memang memutuskan, ada bahasa-bahasa di dunia memutuskan informasi seperti apa yang mau kita taruh di dalam struktur kalimat. Kalau bahasa Indonesia nggak penting ada kata feminin atau maskulin atau netral dalam kata adjektifnya gitu, tidak penting. Jadi kuningnya kuning aja, nggak ada gender. Kita juga nggak mementingkan gender dalam kata ganti orang, makanya kita cuma punya kata ganti dia. Nanti ada pertanyaan berikutnya, dia laki-laki apa perempuan? Kayak tadi saya tanya, siapa nama panggilannya teman tadi, si Rizka tuh kan, saya nggak tahu kalau dia laki-laki perempuan. Saya tanya dia laki-laki atau perempuan karena tidak tahu gendernya apa. Tapi kalau dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa Spanyol langsung mereka indicate dari kata ganti orang, dia laki-laki atau dia perempuan. Jadi itu tendensi bahasa-bahasa di dunia. Ada yang mementingkan, ada yang tidak mementingkan aspek gender atau ya marker aspek dan tense misalnya. Tapi ada juga yang lain memilih untuk mengkodekan itu dalam grammar, dalam sintaks. Oke, kalau saya mau kasih lihat mungkin bisa klik ke sini. Oke. Apakah bisa kelihatan? Iya, bisa, Mbak. Saya kasih contoh kalimat, kelihatan ya? Iya. Oke. Ini ada perbandingan antara bahasa-bahasa lain. Seperti ini ada bahasa Jawa, terus di sini ada bahasa Jerman, ada bahasa Belanda, tapi dan yang menarik ini adalah ada bahasa dari bahasa Yunani dan bahasa Rusia, bahwa ternyata kalau di dalam bahasa Yunani itu satu klaster dalam bahasa Roman, kalau mereka taruh adjektif
di sebelum kata benda itu artinya berbeda dengan adjektif yang ditaruh setelah kata benda. Jadi misalnya kalau mereka bilang kata dalam bahasa Yunani besar orang, a big man, gitu ya. Itu artinya adalah orang itu terkenal, besar, punya power. Tapi kalau kata adjektif ada di belakang, orang besar, itu artinya literal. Jadi orang itu tinggi, besar. Jadi ini juga salah satu cara sebuah bahasa untuk menginformasikan memberikan informasi kepada pendengar sebanyak apa yang mereka ingin katakan dengan kalimat itu gitu. Sementara di dalam bahasa Indonesia mungkin kalau kita membandingkan lagi atau di Jakarta, dialek Jakarta itu tidak penting. Jadi kita hanya bilang ya orang yang besar. Nanti baru ada informasi tambahan. Besar apa dulu? Besar ya terkenal atau dia memang orangnya besar secara harafiah. Nah, kalau kita lihat juga dalam bahasa Rusia, kita dia juga bersifat hampir sama, bahwa mereka juga dalam bahasa Rusia juga di mark itu pastnya, masa lalunya, dan juga feminin, terus dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke sini dulu. Ya, jadi Ray and Grace tahun 2007 memberikan proposal bahwa ada 2 klaster bahasa besar. Selain itu juga memang Thurston juga mempelajari itu, bahwa ada bahasa-bahasa yang bersifat esoterik dan ada bahasa-bahasa yang bersifat eksoterik, eso dan ekso. Dan Ray dan Grace itu berpendapat bahwa dalam evolusi bahasa dari zaman dulu waktu bumi baru dibuat dan manusia mulai banyak dan mulai punya bahasa, kecenderungannya adalah bahasa-bahasa itu esoterik, bersifat esoterik. Jadi sangat spesifik, berfokus pada komunitas, ya, dan ada banyak sifat-sifat yang sangat berfokus pada kebutuhan budaya dan kebutuhan komunitas tersebut. Jadi bukan untuk komunitas antar grup, tapi pada perkembangannya karena kontak bahasa, kontak antar grup, lalu mulai beberapa bahasa berevolusi untuk menjadi eksoterik. Tapi beberapa bahasa lain tetap memutuskan untuk menjadi esoterik, atau komunitas memutuskan untuk tetap menjadi bahasa mereka untuk tetap esoterik. Nah, sifat yang sangat kuat lainnya dari bahasa esoterik itu adalah kebanyakan dikuasai oleh anak-anak, sementara bahasa eksoterik bisa dikuasai oleh orang lain dari luar grup itu, orang dewasa lain dari luar grup tersebut. Nah, ini contoh jenis tipe society atau komunitas esoterik. Biasanya mereka sangat dekat satu dengan yang lain, biasanya kekerabatannya sangat kuat. Contohnya kalau misalnya kita lihat ada beberapa keluarga ya, misalnya ibu bapak punya beberapa anak, terus anaknya punya rumah di dekatnya, dibikin rumah lagi di dekatnya tetangganya, terus nanti semuanya akhirnya tetap bersama-sama ya, itu model seperti itu, sangat tergantung pada kekerabatan. Lalu berfokus pada komunitas sendiri, jadi mereka nggak berfokus kepada komunitas di luar atau interaksi dengan orang luar. Biasanya ada satu identitas yang kuat tentang komunitas tersebut, dan biasanya juga ditemukan di beberapa bahasa di komunitas tingkat literasi tidak terlalu tinggi. Lalu komunikasi juga berhubungan dengan keseharian dan lebih ke arah konteks. Jadi contohnya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia lebih banyak ya, kalau bahasa Jakarta ya. Jadi ngapain lo? Atau ngapain? Itu udah jelas beda gitu. Ngapain? Kamu mau ketemu dia nggak? Ngapain? Kita ngerti ngapain di situ bukan sedang apa, tapi untuk apa gitu. Jadi itu sangat kontekstual. Lalu ada banyak phrase atau frasa atau kalimat yang mengandung
pengetahuan lokal, kearifan lokal atau apa, tidak hanya itu tapi juga misalnya di keluarga, hanya konteks sesuai dengan keluarga atau komunitas tersebut. Dari segi komunitas sendiri lebih simpler, lebih sederhana jaringan sosialnya, juga hierarkinya lebih simple, lebih sederhana, komunitas lebih kecil, dan juga mereka cenderung untuk tidak pindah. Kalaupun mereka harus pindah, nggak terlalu jauh dari komunitas utama mereka begitu. Ya, ini penemuan yang dipropos oleh Thurston tahun 1987 di bahasa-bahasa di Papua Nugini, Ray dan Grace, dan juga Pak David Gill, dan dengan Benitez Buraco et al. Itu adalah tim kami. Nah, kalau kita lihat tipe bahasanya itu tadi komunitasnya, sifat komunitasnya, dan gaya komunikasinya. Sekarang kalau kita lihat tipe bahasanya, biasanya tidak banyak dipakai untuk komunikasi yang luas. Jadi kalau language family cenderung lebih kecil, sistem fonologi lebih kompleks, morfologi juga lebih kompleks, terus highly specific lexical item. Jadi biasanya ada banyak kata-kata phrase, frozen metaphor gitu, metafor yang sudah kita nggak tahu lagi, kita nggak bisa trace asal muasalnya metaforanya ini dari mana gitu, atau idioms yang sudah dipakai oleh komunitas selama mereka eksis, mereka ada, dan itu hanya diketahui oleh komunitas itu sendiri. Jadi kalau orang lain mau belajar bahasa itu, mereka terpaksa harus menghafalkan, karena kadang-kadang tidak ada penjelasan logis atau apa cause and effect yang kita bisa lihat begitu. Terus itu tadi contohnya seperti idiom ya, yang opaque. Idiom itu maksudnya tidak transparan. Jadi orang kalau dengar satu kalimat, mereka tidak bisa langsung mengerti ini maksudnya apa gitu. Mungkin saya bisa kasih contoh untuk yang seperti di dalam bahasa Indonesia untuk opaque idiom, kura-kura dalam tempurung misalnya. Kalau saya hanya bilang dalam satu komunitas, dia kura-kura dalam tempurung. Kita semua tahu maksudnya apa. Tapi apa hubungannya kura-kura dalam tempurung dengan pura-pura tidak tahu? Jauh meaningnya, artinya itu sangat jauh gitu. Jadi hanya orang lokal, hanya komunitas itu yang mengerti maksud dari itu. Ini contoh dari opaque idioms. Lalu hanya beberapa orang dewasa luas tuh. Contoh jadi untuk morfologi ya, di sini kita bisa lihat kata root, kata dasar ajar, lalu berkembang menjadi beberapa banyak leksikon berdasarkan suffix atau awalan dan akhiran. Kita bisa lihat di sini kalau ada kalau yang bagian atas adalah berfokus pada dengan awalan pel menjadi orang yang belajar, verbnya kata kerjanya belajar, lalu mempelajari itu lebih spesifik daripada belajar, seperti meneliti ya kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan. Dari pembelajaran itu proses belajar, pelajaran sendiri itu subjek yang dipelajari. Lalu di bawah saya pecah menjadi pengajarnya, jadi gurunya. Jadi pengajar adalah orangnya, dan kata kerjanya mengajar atau mengajari, tergantung dari konteks. Pengajaran adalah bahan untuk atau proses mengajar, dan ajaran ini sifatnya lebih ke arah philosophical teaching ya, bukan ke arah subjek akademis, tapi ajaran agama atau ajaran filosofi lainnya. Tapi kita bisa lihat bahwa ada banyak variasi dari morfologi di dalam bahasa Indonesia. Tapi kita tidak banyak variasi dalam struktur sintaks. Jadi misalnya seperti tadi dari bahasa Inggris atau bahasa Yunani atau bahasa Rusia, kita tidak ada marking untuk gender atau aspek waktu, mood dan sebagainya. Jadi hanya kaya dalam segi leksikon atau kata-kata. Ini contoh dari bahasa Indonesia, standar Indonesia.
Tapi dalam sehari-hari kita juga punya contoh yang lain. Kita lebih fokus mungkin ke arah intonasi untuk mengindikasikan arti. Jadi contohnya kata makan. Kalau kita bilang kita lagi sedang makan bersama-sama dengan teman, terus kita bilang makan, kita tahu bahwa kita memberitahu bahwa kita akan makan. Itu artinya I'm eating gitu ya. Terus kata yang lain yang misalnya bisa bilang, misalnya orang tua ke anak, ayo makan. Jadi menyuruh. Jadi bukan untuk menawarkan atau memberitahu bahwa saya sedang makan. Jadi dengan satu kata pun dengan beda intonasi sudah memberikan arti yang berbeda. Dan ini hanya dimiliki, pengetahuan ini hanya dimiliki oleh penutur bahasa Jakarta atau Indonesia gitu. Kalau orang tidak belajar langsung dan tidak mempelajari ini dengan percakapan sehari-hari, mungkin tidak akan mengerti apa maksudnya. Jadi bisa bingung. Lalu contoh yang lain yang menarik dalam bahasa Indonesia misalnya artikel. Jadi misalnya seperti kata kok. Kita bisa bandingkan misalnya kok dia tahu, kalimat itu ya, kok dia tahu, dengan dia tahu kok. Artinya sudah berbeda, walaupun kata kok sama, tapi karena posisi berbeda, artinya juga berbeda. Jadi kalau kok di depan itu seperti tanya, kenapa dia tahu? Bagaimana dia tahu? Tapi kalau di belakang itu menekankan, dia tahu kok tentang hal itu. Contoh yang lain seperti, loh, kenapa dia pergi? Atau, dia sudah pergi loh. Yang satu mengindikasikan kaget, surprise ya. Yang satu juga menekankan fakta. Dia sudah pergi loh. Nah, ini juga suatu pengetahuan yang hanya dimiliki oleh penutur asli. Tidak langsung terlihat transparan dalam sintaks gitu. Contoh yang lain yang menarik yang paling terkenal mungkin ini ya. Kayak misalnya kita menemukan satu fakta bahwa kita misalnya intuisi kita benar gitu. Kita bilang, benar kan? Terus kalau misalnya kita mau bilang, ya bener kan yang gue pikir, bener kan yang gue bilang gitu. Terus kita bisa bandingkan dengan kan, maksudnya kan udah gue kasih tahu loh, ya. Jadi kan kata gue apa gitu. Jadi kita cuma bilang kan, teman kita sudah tahu, ya dia mau ngomong apa yang gue bilang kan gitu. Nah, ini juga ekspresi yang hanya kita tahu, yang orang lain tidak bisa lihat dalam kalimat penuh. Contoh ekspresi yang lain yang opak atau tidak transparan itu seperti kata basa-basi, ya. Bagaimana kita menjelaskan kata basa-basi? Padahal kalau kita jabarkan dalam arti yang literal, yang harafiah itu basa adalah bahasa, basi itu hanya untuk makanan yang busuk, nggak bisa buat buah busuk, nggak bisa. Pasti hanya untuk makanan yang busuk. Jadi sebetulnya kalau kita mau memberikan arti yang asli, bahasa yang busuk. Tapi sebetulnya bukan bahasa yang busuk kan, karena bahasa basi itu sebetulnya lebih cenderung ke arah bahasa yang kita pakai untuk kesopanan gitu. Itu kan menarik gitu. Tapi kalau orang luar tidak akan mengerti karena itu tidak transparan. Arti itu tidak transparan. Contoh yang lain, makan angin misalnya. Kita nggak mungkin makan angin. Jadi, tapi kita mengerti kalau saya bilang, saya mau makan angin. Oke, artinya jalan-jalan, keluar sebentar. Supaya nggak bosan atau apapun. Seperti contoh yang lain yang menarik itu panjang usus, yang artinya sabar. Kenapa panjang usus artinya sabar? Artinya juga frasa itu tidak transparan. Jadi, pasti ada sejarah atau dulu entah kenapa orang berpikir bahwa ya mungkin mereka menemukan usus itu panjang, tapi kenapa mereka memetakan usus yang panjang dengan kesabaran. Ini menarik gitu. Jadi tapi ini juga sekali lagi bersifat esoterik, jadi bukan eksoterik, karena tidak bisa langsung otomatis orang di luar penutur di luar bahasa Indonesia mengerti. Mereka harus menghafalkan, mereka harus hanya terima saja, gitu. Tidak terbuka tidak terkode dalam sistem sintaks yang secara transparan.
Contoh yang menarik, mungkin teman-teman juga pernah memikirkan nggak, kita punya 3 kata karena. Selain karena ada 2 lagi. Bisa kasih contoh? Kata karena itu ada 2 lain yang menarik. Ada 2 kata lain yang artinya karena, tapi dia memberikan hint atau cues yang berbeda dari karena. Saya marah dengan dia karena dia membohongi saya. Karena di situ bisa diganti dengan kata lain. Yang Mbak Sonya bilang sebab lantaran, Sebab, lantaran, ya, soalnya, gara-gara, kenapa? gara-gara. Nah, apa bedanya gara-gara dengan sebab, lantaran, soalnya? Ada bedanya. Tapi itu hanya kita yang tahu. Hanya penutur bahasa Indonesia yang tahu. Saya marah sama dia gara-gara dia bohong sama saya. Bandingkan dengan saya marah ke dia karena dia membohongi saya. Mana yang lebih kuat? Gara-gara ya. Ya. Gara-gara lu sih. Kata gara-gara mengindikasikan kita menyalahkan seseorang. Betul? Kalau karena hanya Netral ya. netral, tapi kalau gara-gara ada indikasi saya ingin menyalahkan sesuatu. Nah, kata gara-gara yang lain ada yang positif, tidak hanya negatif. Contohnya pakai kata berkat. Tapi tentu saja untuk kalimat yang positif. Jadi kita nggak mungkin bilang saya marah ke dia berkat dia membohongi saya. Tapi kita bisa bilang saya berhasil berkat usaha dia. Saya berhasil karena usaha dia. Itu untuk konteks yang positif, gitu. Jadi sekali lagi ini menarik. Ini bersifat esoterik. Ada banyak kata-kata dalam bahasa Indonesia yang sifatnya esoterik dan itu harus dimengerti kalau orang mau betul-betul menguasai dalam bahasa Indonesia. Sama juga dalam bahasa lain. Hanya mungkin mereka mempunyai segmen yang berbeda. Oke, berikutnya kita ke slide berikutnya. Ini berikutnya adalah komunitas eksoterik. Sifatnya lebih cenderung untuk terbuka, berfokus pada luar komunitas mereka, terus punya tendensi, tidak selalu berarti, untuk bersifat lebih individualistik dan tentu saja lebih private ya, lebih personal, lebih bersifat pribadi. Komunitas lebih cenderung eksplisit dan transparan, dan komunitasnya juga lebih besar dan kompleks. Dari hierarki hukum juga lebih kompleks, lebih besar, populasi lebih dense, ya. Dan untuk pindah dari tempat ke satu yang ke tempat yang lain itu cukup fleksibel. Jadi ada banyak perpindahan migrasi orang. Dan jarak juga cenderung lebih besar. Oops. Nah, ini sifat bahasanya dari komunitas ini. Bahasanya lebih cenderung dipakai secara luas, phonological system dan morphological system yang lebih cenderung simpler, lebih sederhana, dan tapi sinteks lebih banyak layer, lebih banyak lapis, dan lebih kompleks. Contohnya seperti tadi, bahasa Yunani, bahasa Rusia yang sangat kompleks, tapi juga mungkin kita bisa lihat dari bahasa yang kita kenal, bahasa Inggris, bahasa Belanda, atau bahasa Jerman juga sudah mulai kompleks secara sinteks. Ada perbedaan grammar yang sangat kuat, dan semantik sangat transparansi. Jadi tidak banyak seperti kata-kata tadi, bedanya gara-gara sama karena dan berkat. Mereka hanya pakai kata because. Mungkin hanya pakai ada kata dua, ada kata, setahu saya di dalam bahasa Jerman ada 2 kata karena, tapi itu bukan karena beda arti, hanya untuk mengindikasikan perbedaan struktur grammar, struktur sintaks berikutnya. Benar nggak? Itu buat teman-teman yang dari jurusan bahasa Jerman. Bedanya dan whale. Whale ya.
Ya, Jadi Pak ada, ya. ya, Ini bagaimana Mas Sian mungkin? jadi beda kan, tapi bukan berbeda arti, tapi beda pada saat kita pakai salah satu kata itu strukturnya langsung berubah di belakang. Betul Iya, ya? iya. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia enggak, tapi ada enggak ada perbedaan struktur dalam kalimat, tapi ada indikasi, ada social cue yang mau disampaikan. Jadi itu salah satu perbedaan dari karakter esoterik dan bahasa esoterik dan eksoterik. Oke, secara keseluruhan ini yang bisa dirangkum. Jadi yang sebelah kiri itu adalah model bagaimana komunitas type B. Tadi saya lupa bilang kalau esoterik itu dibilang type B dan eksoterik itu adalah komunitas type A. Jadi esoterik di sini type B itu sangat ya karena berfokus pada komunitas itu, jadi mereka lebih cenderung exclude outsiders. Jadi dan dinamika bahasa mereka pun itu membatasi untuk bahasa itu bisa terbuka terhadap orang-orang dari luar atau penutur orang luar yang mau mempelajari bahasa mereka, karena sangat sulit untuk dimengerti. Terlalu banyak kata-kata yang spesifik, walaupun mungkin secara sinteks tidak terlalu rumit, tapi dari morfologi misalnya. Yang sebelah kanan di sini itu adalah tipe A, bahasa tipe A, lebih eksplisit dan lebih mudah untuk dimengerti. Banyak informasi yang bisa langsung didapatkan dalam satu kalimat, entah itu gender atau waktu seperti tense atau aspek yang lain yang ingin disampaikan oleh penutur kepada pendengarnya. Nah, ini juga sudah menarik karena bagaimanapun kita ingin tahu bagaimana ini mereka saling berhubungan atau mungkin tidak berhubungan sama sekali. Tapi kita juga ingin tahu bagaimana sebuah bahasa yang tadinya esoterik bisa menjadi eksoterik. Oke, berikutnya. Nah, menurut Ray dan Grace, bahwa tidak ada korelasi langsung antara sosial dan geografi atau sosial geografi dan faktor budaya terhadap tipe bahasa tadi, tipe bahasa A, tipe bahasa B, esoterik atau eksoterik. Dan menurut mereka bahwa pada saat kita memprediksi isi dari satu kalimat dengan banyaknya informasi atau enggak yang bisa kita dapat waktu kita berinteraksi dengan penutur bahasa tersebut, itu konten lebih banyak didapatkan di bahasa esoterik dibandingkan eksoterik. Dan oleh karena itu di sini dikatakan bahwa analisa yang dilakukan itu lebih banyak dilakukan oleh penutur eksoterik dibandingkan penutur esoterik. Analisa apa di sini maksudnya? Di sini maksudnya adalah pada saat kita mau mengatakan baju kuning saya. Kita kalau dalam bahasa Indonesia kita tidak banyak perlu analisa. Saya hanya bilang baju kuning saya. Maksudnya adalah baju kuning punya saya. Jadi saya tidak perlu memutuskan apakah saya harus kasih tahu baju kuning itu gendernya laki-laki atau perempuan ya, atau netral. Apakah saya juga harus kasih tahu bahwa adjektifnya juga harus mengikuti jenis gender dari noun, dari kata benda itu gitu. Tapi dalam bahasa esoterik itu tidak terjadi, itu tidak disampaikan. Jadi kontennya tidak terlalu banyak. Tapi dalam bahasa eksoterik yang itu semua dimasukkan ke dalam satu kalimat itu, gender atau bahkan masa lalu atau masa sekarang untuk kata kerja dan sebagainya. Jadi untuk melakukan itu ada banyak analisa yang dilakukan oleh penutur eksoterik supaya pendengarnya mengerti dan mendapatkan semua informasi yang ingin disampaikan oleh penutur bahasa eksoterik. Nah, ini menjadi salah satu keputusan bagi
bagi penutur waktu mereka mau menyampaikan informasi kepada pendengar mereka gitu. Ya, seperti yang tadi yang saya sudah berikan contoh di awal tentang dari beberapa bahasa. Ya, ini contohnya lagi supaya kita bisa ingat ya. Jadi kalau bahasa Inggris, kita penutur bahasa Inggris memutuskan saya harus mengganti kata kerja atau tidak, masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Lalu posisi dalam adjektif dalam kalimat ini juga ingin disampaikan juga. Cute itu adalah subjective information, jadi hanya pendapat opini saya pribadi. Belum tentu orang lain akan setuju, tapi kalau dilihat dari sini posisinya saya, kalau ini adalah personal, saya berarti ini lebih jauh posisinya dari kata benda yang ingin saya sampaikan. Sementara kata kuning di sini itu lebih dekat dari kata benda karena itu sudah jelas, semua orang bisa melihat bahwa warnanya memang kuning. Jadi itu adalah properti dari kata benda itu sendiri, gitu. Juga termasuk baru. Itu adalah properti dari kata benda itu sendiri. Jadi tidak jauh dari posisi kata bendanya. Tapi kalau bahasa Indonesia, saya ingin tahu apakah sebetulnya kita juga punya hierarki yang fix seperti bahasa Inggris, atau bahasa Jerman, atau bahasa Belanda, atau bahasa Yunani, atau bahasa Rusia, atau kita lebih bebas. Nggak penting, bisa nggak saya bilang saya membeli kaos lucu warna kuning kemarin? Kayaknya bisa. Atau saya mau bilang saya beli kaos baru yang lucu dan warnanya kuning kemarin. Mungkin bisa, tapi itu apakah strict atau lebih fleksibel? Kita belum tahu. Nah, kembali ke konsep besar tentang esoterik dan exoteric language continuum ini, kapan bahasa berubah dari esoterik ke exoterik? Bisa nggak berubah karena faktor eksternal? Kira-kira bisa nggak? Ya, ternyata bisa. Itu salah satu penemuannya adalah berdasarkan populasi. Jadi menurut Lupian dan Dale, kalau kita lihat di chart ini, ya, jadi di sebelah aksis yang sebelah kiri, aksis yang horizontal ini adalah language population. Dan di sini adalah aksis yang di bawah yang horizontal ini adalah morfologi, aksis morfologi. Jadi dari kompleks, dari yang sedikit kompleks menuju ke yang sangat kompleks. Dan di sini terlihat bahwa semakin besar populasinya berarti lebih sederhana morfologinya. Sementara semakin kecil populasinya, morfologinya juga semakin kompleks. Jadi ini sudah dipelajari, jadi kita ada bukti bahwa memang itu yang terjadi. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan yang awal, apakah bahasa esoterik bisa berubah menjadi bahasa eksoterik? Ya, ternyata memang ada buktinya ini. Tapi apakah bisa kembali dalam esoterik, bisa kembali ke esoterik? Kita tidak tahu. Ya, ini penelitian kami dari grup kami. Judulnya kami ingin mempelajari faktor apa saja yang menjadi faktor utama untuk membedakan bahasa apakah bahasa itu esoterik atau bahasa eksoterik, bahasa type B yang esoterik yang kolektif, atau type A bahasa eksoterik tadi. Jadi kita mau lihat ini faktor-faktor itu, lalu kita mengambil data dari banyak database dan memasukkan semua faktor-faktor yang ada, lalu kita mencoba untuk melihat korelasi tersebut. Ini adalah tujuan utama untuk proyek besar tersebut. Jadi untuk melihat kategorisasi dan perbedaan yang kuat antara eksoterik dan eksoterik, bahasa esoterik dan eksoterik. Lalu juga mau melihat hubungannya dengan memori, tipe memori prosedural atau deklaratif. Jadi prosedural di sini biasanya yang berhubungan dengan analisa tadi. Jadi saya mau analisa apakah saya harus pakai past tense atau pakai present tense.
Tapi deklaratif itu lebih cenderung memori yang dipakai untuk mengingat sesuatu. Jadi seperti opaque, metafor atau idioms itu dipakai untuk deklaratif memori. Jadi lebih bersifat pendek memorinya. Juga kita akan melihat tipe genetik yang berhubungan dengan tipe masyarakat. Dan itu nanti diharapkan dari beberapa segmentasi itu kita akan bisa melihat perbedaan yang kuat antara komunitas bahasa esoterik dan eksoterik. Sepertinya saya sudah diminta untuk selesai. Masih 5 menit atau 10 menit? Harusnya selesai, tapi nggak apa-apa, Mbak. Bisa 2 menit, 3 menit lagi. Nanti kita baru ketanya jawab ya. Oke. Pusing. Oke. Kalau gitu, saya lanjut ke sini aja bentar. Oke, saya langsung ke topik saya aja ya. Jadi yang ingin saya teliti dalam S3 saya ini adalah melihat tadi hubungan antara tipe bahasa A dan tipe bahasa B dengan hierarki adjektif kata sifat yang ada di dalam bahasa-bahasa itu. Jadi teorinya atau hipotesa saya, hipotesa saya adalah kalau misalnya memang bahasa itu esoterik, kecenderungannya mereka tidak akan terlalu punya order atau hierarki kata sifat yang ketat, tapi akan cenderung lebih fleksibel. Dan untuk penutur bahasa eksoterik lebih ketat dan lebih kaku, jadi tidak bisa fleksibel. Dan ini ada hubungannya juga dengan tadi memori. Jadi kalau misalnya karena memori, tipe memori prosedural dan tipe memori deklaratif. Jadi kalau dengan memori deklaratif berarti ada lebih kecenderungan fleksibilitas juga. Sementara yang prosedural mungkin juga harus lebih strict. Jadi saya mau lihat apakah ada hubungannya korelasi antara tipe memori dan juga tipe bahasa terhadap produksi frasa kata sifat. Dan saya akan melakukannya dengan 2 cara. Saat ini saya pikir untuk melakukan eksperimen dengan gambar seperti ini, lalu saya akan minta partisipan untuk mendeskripsikan binatang yang mereka lihat. Begitu. Jadi ya, dan harapan saya adalah saya bisa melakukan ini di beberapa bahasa. Saat ini ini adalah calon-calon bahasa yang akan saya pelajari. Dialek Jakarta, bahasa Indonesia standar, bahasa Sunda, bahasa Jawa, Minangkabau. Saya juga berpikir mau ke bahasa Dawan atau bahasa Tetun atau Pataluku, tapi saya juga bisa berharap mungkin bisa ke daerah Kalimantan, Sulawesi atau Papua. Dan untuk sebagai perbandingan, saya ingin juga mempelajari bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman, dan bahasa Spanyol. Dan ini adalah hasil hasil yang bisa hipotesa hasil. Jadi kalau tipe bahasa A atau eksoterik akan lebih rigid, lebih kaku, sementara bahasa tipe B atau esoterik itu lebih fleksibel untuk adjective order atau hierarki. Tapi ini tidak akan menjadi 2 kategori yang bersih, A atau B, tapi akan ada spektrum karena bahasa berubah, bahasa terus bergeser dan berganti sifat. Seperti yang tadi kita pelajari, ada satu bahasa esoterik menjadi bahasa eksoterik. Jadi ini juga akan kita lihat akan seperti spektrum. Tapi jadi itu kan menjadi suatu kecenderungan. Dan ini adalah perkiraan saya. Ini bukan hasil akhir, tapi ini perkiraan saya nanti di akhir penelitian saya bahwa standar bahasa Indonesia standar akan cenderung ke arah eksoterik. Jakarta lebih sedikit eksoterik tapi masih esoterik. Lalu bahasa-bahasa di Indonesia itu lebih esoterik dibandingkan bahasa di Eropa. Oke, ini adalah tim kami.
dari profesor saya itu Pak David Gill dan juga Antonio Benitez Buraco, lalu ada tim untuk data scientist itu Sihan dan Tatiana, dan ini Yana adalah peneliti untuk bagian memori kognitif linguistik, dan ini Ibu Liliana dari UNU State University untuk ahli linguisnya selain Pak David Gill. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Tessa ya untuk penjabarannya yang sangat detail gitu ya. Ada contoh-contohnya dan memberikan beberapa penekanan. Ya, saya rasa teman-teman juga ada pertanyaan nih. Ayo jangan segan-segan untuk menanyakan langsung ya, atau di chat juga kalau malu-malu gitu. Ya, silakan yang mau bertanya. Saya sengaja lama soalnya biar nggak ada yang tanya. Jadi waktunya langsung habis. Oh gitu. Kalau gitu kita perpanjang saja satu menit. Wah, ini Mbak Julia langsung menyalakan kamera nih kayaknya nih. Mungkin Mbak Julia mau memulai Ya, boleh memantik diskusi? saya coba memulai saja dengan pertanyaan sederhana. Menarik banget Mbak Tessa, ini penelitiannya jadi satu hal yang baru, membuka mata, mind blowing ya. Iya. Ternyata ini apa sih Mbak, tipologi bahasa ya akhirnya ya? Mengelompokkan bahasakah, bahasa mana masuk ke yang mana? Karena nanti di akhir tadi Mbak Tessa kemudian berhipotesis bahwa bahasa Indonesia, standar Indonesia, dan Indonesian language itu kemudian mengarah ke EXO. Jadi dari ESO dalam perjalanan menuju eksoteritas. Nah, pertanyaan saya itu sebetulnya, jika demikian, jika memang dalam perjalanan itu, apa yang menyebabkan bahasa Indonesia kemudian nantinya misalnya diprediksi akhirnya akan menjadi EXO? Apakah language contact, gitu? Apakah karena ada kontak bahasa yang menyebabkan pergeseran itu? Dan apakah artinya jika demikian bahasa Indonesia akan kehilangan ESO-nya? Jadi ciri-ciri esosentriasnya itu akan hilang begitu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kalau boleh ada dua ya Mbak. Dan pertanyaan saya yang kedua itu sebetulnya lebih kepada ketika Mbak Tessa banyak menyebutkan ciri-ciri esosentris dalam bahasa Indonesia, kemudian terbayang, oh, apa dalam implikasinya dalam pengajaran bahasa, karena banyak sekali aspek-aspek yang terikat konteks gitu dalam bahasa ESO, itu apakah artinya pengajaran bahasa esosentris ini akan lebih sulit daripada yang EXO karena tidak tergambar di sintaksnya, tidak tergambar di semantiknya gitu. Dan apakah nanti juga akan menyumbang pada strategi pengajaran bahasa juga? Siapa tahu, Mbak. Ya, Terima kasih Mbak Julia. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Untuk pertanyaan pertama, ya tujuan utama ini adalah kita mau lihat apakah, jadi ada hipotesa ini ya, ini sudah lama, sebetulnya di dalam dunia linguistik sudah lama dibahas. Jadi apakah betul ada komunitas, ada peneliti kayak seperti Thurston bilang ini ada komunitas esoterik loh, ada komunitas eksoterik di dalam negara Papua Nugini. Terus lalu ada beberapa peneliti lain juga mulai melihat itu gitu, dan ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu ya. Tapi dari karakter yang dijabarkan oleh para peneliti-peneliti ini seperti tadi Gray sama Grace, itu juga ada klasifikasi besarnya juga berdasarkan aspek sosial, komunitas, aspek hierarki hukum misalnya, terus sifatnya lebih terbuka atau tertutup gitu. Jadi itu ternyata lebih cenderung memang sedikit konsisten, kurang lebih konsisten dengan dua klasifikasi besar itu. Lalu akhirnya berkembang kepada, karena para linguis tentu saja akan berfokus pada bahasa, lalu mereka mereka juga melihat ke bahasanya.
aspek-aspek dari linguistik apa aja yang berbeda gitu antara dua grup besar ini. Jadi seperti yang tadi sudah saya bagikan di awal bahwa ternyata kelompok esoterik itu lebih sederhana dari sintaks, tidak berlapis, tapi untuk esoterik ya lebih sederhana dari sintaks, tapi sisanya sangat kompleks. Ada banyak bahasa, ada banyak kata-kata yang sangat spesifik misalnya. Kalau bahasa Jawa misalnya gelundung sama gelinding pasti beda toh. Saya nggak tahu di sini ada orang Jawa tapi Kalau Mas orang Dwi Jawa, Rahmawanto. nah ya gelundung gelinding gulung itu ada satu di kepala kita ada satu ya itu bentuknya bundar panjang atau bergerakannya, tapi ada spesifik gelundung itu jatuh dari atas sampai dari atas tiba-tiba jatuh ke bawah dari bed, anaknya gelundung ya, tapi gerakannya muter, bukan cuma jatuh aja gitu. Tapi gelinding itu terus turun pelan-pelan dari atas sampai bawah, sloping gitu. Kita tahu itu gitu. Nah, tapi kalau orang yang bukan bahasa Jawa nggak ngerti kalau itu ternyata ada bedanya. Kalau bahasa Inggris cuma bilang dia jatuh dari tempat tidur. Tidak penting untuk dideskripsikan caranya jatuh sambil muter pelan-pelan atau jadi hanya bilang jatuh. Jadi contohnya itu. Ya, jadi kita mau lihat dari sisi ini apakah apa perbedaan besar dari bahasa tipe A yaitu eksoterik dan tipe B yaitu esoterik dari segi aspek linguistik, dari segi aspek sosial, bukan budaya, maaf, sosial, populasi, dan juga mungkin tipe komunitas dan sebagainya. Jadi ada banyak aspek yang diambil, dan aspek-aspek ini diambil dari penelitian-penelitian yang sudah ada, seperti dari glotolog atau ethnolog atau Diplace dan Walsh. Ya, untuk Walsh itu khusus dari sisi linguistik, aspek linguistiknya yang mau dilihat. Nah, jadi itu kita melihat itu lalu dikombinasikan dengan tipe memori prosedur. Itu seperti kita tahu prosedur kan berarti dari step 1 ke step 2, step 3 ke step 4 gitu ya. Kalau deklaratif itu lebih cenderung short dan pendek dan cuma saat itu aja gitu. Kalau kita lihat dari tipe memori berarti hipotesanya adalah tipe komunitas A yaitu eksoterik cenderung bergantung pada memori prosedural. Karena kalau kita mau bicara pakai bahasa Inggris atau misalnya bahasa lain, ya, mungkin teman-teman dari Prodi Jerman tahu, kita harus mikir dulu nih. Saya mau bilang dalam bahasa Indonesia, saya punya baju baru warna kuning. Kalau kita translate ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Jerman, teman-teman dari Prodi Jerman bisa konfirmasi, harus mikir itu bajunya jenis gendernya apa ya, laki-laki, perempuan atau netral. Nanti saya harus rubah jadi adjektifnya jadi apa, ada analisa gitu. Ini kalau analisa ini kan bersifat prosedur, jadi biasanya hipotesa kami adalah bahwa tipe A akan cenderung pakai procedural memory, sementara tipe B yaitu esoterik lebih cenderung pakai declarative memory, karena kita hanya banyak melakukan atau banyak memakai idiom atau fix bahasa kiasan yang sudah dipakai gitu, yang langsung aja dipakai, nggak perlu dianalisa lagi gitu. Jadi itu yang pertama, kita mau lihat korelasi ini, dan akhirnya mudah-mudahan kita bisa berbagi kepada masyarakat atau kepada teman-teman semua di dunia penelitian. Ini loh, bisa bilang ini karakter utama dari bahasa tipe A, eksoterik, dan ini karakter utama dari bahasa tipe B, esoterik, berdasarkan korelasi-korelasi yang kita sudah perhitungkan. Untuk pertanyaan yang kedua, tentang berhubungan dengan pengajaran, untuk yang bahasa Indonesia, saya bilang, menurut saya, kenapa saya berhipotesa seperti itu, karena bahasa standar Indonesia, saya tidak bilang bahasa Jakarta ya, bahasa standar Indonesia itu dipakai untuk dipakai untuk komunikasi luas untuk seluruh Indonesia. Jadi
harus bersifat terbuka dan harus tidak banyak apa kata-kata spesifik di dalamnya gitu. Karena ini akan mempersulit untuk komunitas lain yang mau berkomunikasi dengan komunitas yang berbeda dari mereka. Kalau misalnya ada banyak kata yang spesifik yang dipakai dalam bahasa standar Indonesia. Jadi untuk mempermudah komunikasi. Itu asumsi saya berdasarkan teori-teori yang sudah kita pelajari tadi, dan teori ini juga berdasarkan dari penemuan-penemuan penelitian. Untuk pengajaran saya pikir tidak terlalu, ya dari pengalaman saya untuk mengajar bahasa Indonesia ke orang asing, akhirnya kendalanya adalah kata-kata yang spesifik. Jadi dari kacamata bahasa Inggris pun bahasa standar Indonesia itu masih bersifat esoterik. Karena ada banyak kata serapan yang diambil dari bahasa Indonesia dari bahasa Jawa misalnya. Misalnya seperti contohnya memanggul, memikul, menggendong, ya. Ada itu dari bahasa Jawa, diserapan dari bahasa Jawa. Memanggul ada membawa berarti di bahu, tapi memikul juga sih. Ya, memikul ya, memanggul dan memikul. Itu di bahu, menggendong di belakang. Bahasa Inggris hanya bilang membawa, tapi ditambahkan carry on the back, carry on the shoulder gitu. Jadi nggak spesifik. Jadi itu yang membuat biasanya orang yang belajar bahasa Indonesia sedikit capek. Aduh, banyak sekali bahasa yang atau kata-kata yang spesifik harus saya hafalkan. Belum nanti harus digabung dengan prefix atau awalan atau akhiran gitu. Jadi ini yang membuat mereka sedikit kesulitan untuk mempelajari bahasa standar Indonesia, karena memang bahasa standar Indonesia dibuat ya. Jadi ada banyak kata serapan dari bahasa lokal kita gitu. Jadi ya memang itu tantangannya Mbak Julia untuk berkaitan dengan pembelajaran bahasa. Semoga ini membantu. Tadi Ya, makasih Mbak. sama-sama. Oke, Ada pertanyaannya. Mbak Tessa. Ini ada pertanyaan di komentar dari Bu Setiawati. Apa Bu Setiawati mau menanyakan langsung? Ya, ini menarik sebetulnya pertanyaannya Atau Ibu bisa dibaca langsung Setiawati. ya? Ya. Ya, bahasa tipe, bahasa tipe A, berarti yang tadi eksoterik ya. Ya. Dan bahasa tipe B gitu, bagaimana relasinya gitu dengan memori, Mbak? Ya, bahasa tipe A dan bahasa tipe B mana yang lebih mudah untuk memori? Nah, ini sebetulnya tergantung Bu Setiawati, memori yang mana, karena ada dua memori tadi, memori prosedural dan memori deklaratif. Kalau saya dulu sebelum belajar bahasa Inggris, saya merasa kesulitan sekali untuk mempelajari bahasa Inggris karena harus ingat, oh ya ini terjadi di masa lalu. Jadi harus pakai past tense dong. Kalau contohnya kalau misalnya kita terlambat 1 detik aja, saya sudah harus bilang I came late. Itu cuma 1 detik padahal terlambatnya kan. Tapi kalau kita kan terlambat jam karet, mau terlambat 10 menit, efeknya nggak terlalu kuat. Jadi saya kurang mengerti maksudnya Ibu Setiawati di sini yang lebih mudah untuk memori, maksudnya apa? Karena kalau menurut saya itu lebih cenderung ke arah bagaimana kita lahir dalam satu komunitas. Kalau misalnya saya dari kecil sudah lahir dalam komunitas bahasa tipe A, tentu saja untuk mempelajari bahasa B sedikit sulit, karena saya akan berharap saya bisa mempelajari satu prosedur dalam bahasa itu. Urutan apa? Jadi seperti bagaimana saya harus mengatakan kata benda, lalu kenapa nggak ada gender, kenapa nggak ada tenses, kenapa nggak ada ini itu gitu ya. Tapi saya harus banyak menghafalkan, lebih banyak menghafalkan kata ini artinya spesifik untuk ini, kata itu artinya untuk spesifik untuk itu. Jadi tidak boleh salah, karena begitu salah konteksnya sudah berbeda. Jadi kayak misalnya kalau orang Jawa bilang airnya tumplek. Di dalam orang Jawa, di pikiran orang Jawa ada gerakan khusus tumplek itu seperti apa. Dalam bahasa Indonesia itu hanya tumpah. Tumpah bisa apa aja, bisa tumpah gelas tumpah begini,
atau kita isi air sampai tumpah. Jadi tidak ada hal yang spesifik. Tapi kalau kita dari tipe bahasa B ke belajar bahasa A, sulit juga karena kita tidak terbiasa untuk melakukan pemikiran secara prosedur. Makanya kalau kita lihat di caranya mahasiswa kita untuk belajar atau mengerjakan writing assignment misalnya, ya, atau makalah, mereka selalu gagal dalam tidak terlalu bagus dalam melakukan prosedur pemikiran seperti ini adalah pokok ide, lalu harus ada informasi support, informasi yang mendukung pokok ide itu, lalu contoh-contohnya yang lain seperti bingung gitu. Jadi ini salah satu contoh efek dari tipe memori yang kita punya berhubungan dengan bahasa. Pertanyaan Ibu yang kedua, kalau berubah bahasanya apakah memori juga berubah? Tidak 100% saya pikir, karena dari penelitian yang sudah ada, penutur bahasa tipe A yang cenderung memiliki tipe memori prosedural, itu juga bergantung pada memori deklaratif. Jadi tidak sama sekali bersih, tidak sama sekali hanya pakai memori prosedural atau hanya memakai memori deklaratif, tidak. Semua manusia pakai memori ini, tapi mana yang lebih kuat? Jadi memori tidak akan berubah, tapi mana yang lebih kuat akhirnya kalau misalnya kita secara intensif memakai bahasa itu. Jadi kalau misalnya saya secara intensif memakai bahasa Inggris sekarang dan selalu memakai bahasa Inggris, mau tidak mau akhirnya saya punya memori prosedural yang lebih kuat dibandingkan memori deklaratif dibandingkan teman saya yang hanya mungkin pakai bahasa Indonesia sehari-hari, misalnya seperti itu. Atau sebaliknya, kalau ada orang asing belajar bahasa Jakarta atau bahasa Jawa dan itu sudah berpuluh-puluh tahun, mungkin juga akan lebih kuat memori deklaratifnya dibandingkan memori proseduralnya. Kalau misalnya memang dia hidup di komunitas tipe B dan sama sekali tidak berhubungan lagi dengan komunitas komunitas awal, komunitas aslinya. Tapi ini semua yang mau kita temukan dalam penelitian besar kami. Jadi mungkin nanti saya akan update kalau sudah ada hasilnya. Karena itu juga akan kita lihat apakah itu berhubungan atau tidak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tessa untuk jawabannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin menanyakan. Sama-sama Bu Setiawati, kembali kasih. Mungkin Pak David mau menambahkan? Pak David, Phil ingin menambahkan? Silakan. Tidak ada. Atau ingin mungkin tadi ada salah penjelasan, bisa dikoreksi. Semua jelas. Menurut saya semua jelas. Oke, terima kasih. Oke, Pak Diding nih, ada Pak Diding. Silakan Ya, Pak Diding. iya. Boleh mau bertanya ya? Oke. Boleh, silakan Pak Terima Diding. kasih. Sekali ada Maaf Pak saya Diding di sini nih. came off ya. Iya. Saya Diding dari Sastra Inggris. Mbak Tessa, penelitian sangat menarik dan kadang-kadang kita tidak sadar hal itu ya. Ada dua hal yang akan saya tanyakan. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada istilah namanya pseudo Englishes. Jadi pseudo itu adalah kata bahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa X, kemudian menjadi bahasa Inggris lagi. Nah, seperti kata animation. Nah, dalam bahasa Inggris animation itu adalah dengan makna yang keinggrisan, dengan konteks barat. Kemudian orang Jepang kan tidak bisa mengatakan animation, jadi berubah menjadi anime. Nah, setelah ke anime berubah isinya, tidak barat lagi tapi Jepang semua. Kemudian kata itu masuk ke dalam kamus Inggris asli menjadi anime. Jadi anime itu tadinya dari animation ke Jepang, kemudian di Jepang yang berubah makna, berubah segala macamnya, masuk lagi ke kosakata bahasa Inggris dan maknanya berubah. Nah, apakah itu juga termasuk bagaimana pendapat Mbak tentang itu? Dan kedua, contohnya seperti kata driver itu kan biasanya untuk mobil, kemudian setirnya bulat gitu ya. Tapi di konteks online, Gojek online, driver itu untuk motor juga driver. Nah, itu kemudian berubah makna dari tadinya hanya untuk mobil saja, sementara di Indonesia di dalam konteks
online transportation itu justru driver bisa untuk mobil, bisa untuk motor. Nah, kira-kira itu aja pertanyaan saya, Mbak. Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih, Mbak Tessa. Oh ya, jadi pertanyaan Bapak ini ya, apakah ini termasuk ke kategori esoterik atau esoterik begitu? Atau perubahan bahasa dari bahasa esoterik menjadi eksoterik atau bagaimana? Ya, mungkin Pak Diding agak kesulitan ya untuk pengoperasian. Halo. Oh, Halo. sudah bisa. Ya, silakan Ya. Pak Diding. Ya, jadi bahasa Inggris asli animation. Orang Jepang tidak bisa mengerti animation, taunya anime. Tetapi dalam makna dalam anime itu berubah dari animation. Nah, apakah kata itu bisa menurut saya, bagaimana pendapat Ibu Tessa tentang hal itu gitu dalam konteks ESO dan esoterik itu? Terima kasih, Mbak. Oh ya, terima kasih. Ya, ya kalau saya pikir itu sebetulnya tidak langsung berhubungan dengan konteks besar bahasa tipe esoterik dan eksoterik ya Pak, karena itu lebih cenderung ke arah borrowing, peminjaman, kata pinjaman, di mana tidak ada satu konsep dalam bahasa itu, tapi konsep itu ada di bahasa lain lalu dipinjam karena sekarang kita butuh, lalu berubah sesuai dengan budaya kita, lalu dipakai lagi ke dalam bahasa Inggris. Sebetulnya contoh ya itu, jadi ini hanya terjadi karena kontak bahasa, tapi dalam konsep besar tipe bahasa esoterik dan esoterik ini tidak langsung berhubungan. Bahkan tidak bisa kita jadikan kategori untuk memutuskan apakah bahasa ini eksoterik atau esoterik, begitu Pak. Boleh satu lagi, Mbak? Boleh. Nah, waktu itu saya ketemu teman yang di Atmajaya, dia meneliti masalah kolokasi bahasa Inggris. Nah, menurut penutur jati bahasa Inggris, bahwa kata X itu dengan kata Y berkolokasi katakanlah sebanyak 6 kali gitu ya. Tapi dalam penelitian beliau meneliti konteks EAP, English for Academic Purposes, dia menemukan bahwa ternyata kata X dan Y itu menurut yang belajar bahasa Inggris mempunyai 10 kolokasi. Nah, sementara menurut asli hanya 6 kolokasi gitu loh. Nah, itu bagaimana pendapat Mbak Tessa? Terima kasih. Ini sepertinya mungkin di luar skop saya Pak, jadi saya mungkin tidak bisa komentar banyak di situ, karena ya kalau saya hanya bisa bilang bahwa apa yang kalau kita sudah meneliti bahasa, selain kita meneliti dari sebagai peneliti luar, kita juga harus bisa mendengarkan apa pendapat dari penutur asli. Tapi ada beberapa kategori, kalau kita betul-betul mempelajari kategori yang kita ingin pakai sebagai matriks untuk meneliti satu topik, jadi kita bisa lihat menyaring informasi dari penutur asli berdasarkan matriks yang sudah kita tentukan. Tapi untuk persisnya mana yang benar, saya tidak bisa kasih komentar karena itu bukan penelitian saya selama ini. Ya, terima kasih, Mbak. Maaf ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Diding, Mbak Tessa. Jadi nanti Mbak Tessa nih akan lebih spesifik ke urutan adjektifnya ya Mbak Tessa ya. Penelitian gambar gurita itu tadi ya. Ya, jadi rencananya saya akan meneliti di beberapa bahasa di Indonesia, lalu membandingkan dengan bahasa yang ada di Eropa, dan juga tentu saja saya sebetulnya tertarik dengan bahasa Indonesia standar, karena walaupun mungkin tidak dipakai secara aktif, maksudnya sehari-hari begitu ya, tapi bagaimanapun juga pasti akan ada hubungan atau akan ada hasil yang bisa dilihat dari sana, dan saya ingin tahu apakah hipotesa saya benar bahwa bahasa Indonesia lebih cenderung ke eksoterik daripada dialek Jakarta misalnya.
Iya. Ya, sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan juga, tapi mungkin masih ada teman-teman yang lain. Kita kasih deh maksimal 10 menit lagi. Mungkin teman-teman yang lain udah ada rencana juga. Silakan. Sebetulnya kalau ada teman-teman yang tahu bahasa-bahasa lain di Indonesia atau kontak yang saya bisa berkontak, saya juga senang. Jadi saya tidak menutup kemungkinan untuk bisa melakukan penelitian ini di bahasa lain. Justru itu semakin banyak data yang kita bisa kumpulkan, kita semakin punya landasan yang kuat untuk bisa membuktikan hipotesa kita. Mungkin kita salah atau kita benar. Jadi kalau misalnya bisa ada bahasa lain seperti mungkin bahasa yang dipakai untuk komunikasi luas seperti Kupang, Malay Kupang atau Malay Manado begitu. Itu akan menarik untuk dilihat perbandingannya dengan dialek Jakarta misalnya. Sama-sama bahasa yang dipakai untuk komunikasi yang lebih luas untuk regional itu. Jadi apakah mana yang lebih eksoterik atau lebih esoterik? Contohnya seperti itu. Jadi bisa menghubungi Mbak Tessa ya. Nanti bisa dicek lagi emailnya mungkin. Nanti ada PPT-nya kalau ada bisa Ya, hubungi bisa. saya. Ya, baik. Saya masih ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi saya rasa nanti saya simpan saja dulu. Nanti saya mau tanyakan langsung kepada Mbak Tessanya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian ya sudah ikut serta dalam polling kali ini. Ya, diskusinya kelas berat sebenarnya ya. Saya juga ada sedikit Sorry, Mas. pengalaman ya dengan bahasa ini ya. Saya sempat ngajar bahasa Indonesia ya sama profesor di Jerman ya. Terus beliau mengatakan, oh iya secara struktur dia kaku gitu ya. Karena memang urutan di dalam bahasa Indonesia kan harus itu ya rigid ya, lumayan rigid ya. Tapi yang menurut beliau agak aneh adalah dia tahu semua kata itu artinya apa, urutannya apa, tapi beliau gagal mendapat konsep ini satu kalimat maksudnya apa gitu loh. Nah, itu salah satu yang beliau Contoh keluhkan. kalimatnya masih ingat, Mas? Tidak ada kalimat spesifik, Mbak. Kami bicara secara umum gitu ya. Gampang kan, sedangkan beliau sendiri itu ya dosen ya dengan bahasa ibu bahasa Jerman dan menguasai bahasa Portugis dan Spanyol dan Prancis ya. Jadi saya rasa dengan latar belakang bahasanya yang cukup banyak memiliki kesulitan itu dalam belajar bahasa Indonesia, padahal kita belum masuk ke imbuhan segala ya, tapi baru kata-kata standar, tapi meskipun kata-kata dipahami semua, dia kesulitan gitu untuk tahu itu apa gitu. Sedangkan kalau mungkin dalam bahasa Jerman ya, justru mungkin dengan adanya kata kerja bentuknya konjugasinya khusus, kemudian juga karena nomina itu ada genusnya juga, kita jadi tahu oh ini subjek, ini objek, ini. Itu justru semakin jelas dan memudahkan pemahaman ya, meskipun dalam menciptakan untuk membuat kalimat itu sulit. Ya, itu tadi yang disebut dengan transparansi. Oke. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Tessa ya sudah membagi pengetahuan bersama kami. Ya, kami harapkan proyeknya bisa sukses ya. Tadi kalau Amin. kata Julia itu mind blowing ya. Kalau kata saya mau diharap aja deh. Susah banget kayaknya. Ya, terima kasih juga teman-teman sekalian ya, Profesor David Gill ya spesial nih khusus datang ke sini ya, Mas Jan Wolgemut, Julia, Profesor Setiawati, Pak Diding, tadi ada Mbak Din, tadi ada Nazar, Asal, dan Ibu Sonya, Bu Leli, Mas Dwi, Dias, Mbak Neni Nuraini, semoga Mbak Eka Martanti, ya semoga saya sudah sebut semua. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu, ya semoga juga pertemuan kali ini membawa ide-ide baru, yang juga menjalin kontak dengan rekan-rekan lainnya. Ya, kami akan tayangkan nanti rekamannya di YouTube. Mungkin kalau ada yang terlewat atau ingin ditanyakan, nanti bisa dilihat lagi. Ya, terima kasih. Saya mohon izin untuk menutup ini semua. Oke, Terima kasih. selamat sore semuanya yang ada di Depok. Dan selamat apa lagi ya bagi yang lain. Selamat menikmati kehidupan selanjutnya. Dadah. Oke, terima kasih semua. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, makasih Mbak Tessa. Sehat-sehat Semua selalu sehat-sehat semuanya. selalu. Saya tutup ya, Mbak.
Tessa, Mas Yan, Pak Didin, Bu Ati.